Awal semester selalu menjadi fase perkenalan, bukan hanya antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga antara mahasiswa dengan cara berpikir baru. Di ruangan ini setiap orang membawa sudut pandangnya masing-masing. Jujur, aku sebenarnya penasaran sejak awal. Kita semua setiap hari belanja, pakai jasa, pilih produk. Tapi kenapa sih itu sampai dijadikan satu mata kuliah khusus? Apakah benar keputusan konsumen itu sesederhana butuh lalu beli, atau sebenarnya ada hal lain yang selama ini nggak kita sadari? Kalau menurutku sih terlalu dibesar-besarkan. Aku beli barang ya karena memang lagi pengen atau lagi perlu. Gak pernah kepikiran sampai sejauh itu. Makanya pas lihat nama mata kuliah, aku pikir oh paling career marketing. Justru pemikirannya kayak gitu yang sering bikin kita salah paham. Keputusan membeli itu bukan kejadian spontan semata. Ada proses berpikir, ada pengaruh lingkungan, bahkan ada faktor psikologis yang bekerja tanpa kita sadari. Aku setuju, kadang aku sendiri baru sadar setelah beli sesuatu. Ternyata alasannya bukan karena butuh, tapi karena lihat orang lain pakai, atau karena ingin diakui, dan itu rasanya sangat manusiawi. Itulah kenapa perilaku konsumen penting dipelajari. Mata kuliah ini tidak menuntut kalian menghafal, tetapi mengajak kalian memahami manusia dari sudut pandang konsumen. Setiap hari kita memilih, tanpa sadar alasan di baliknya. Kita membeli, kita mencoba, namun jarang bertanya mengapa. Kadang karena kebutuhan, kadang hanya keinginan saja. Ada rasa ingin diakui, ada dorongan dan dukungan untuk berkata teori. Namun hidup berkenyataan, perilaku konsumen hari dalam keseharian manusia hari ini. Kami mulai belajar melihat lebih dalam, bahwa keputusan kecil menyimpang makna kehidupan. Setelah beberapa pertemuan, aku mulai paham bahwa perilaku konsumen itu kompleks. Ada faktor budaya yang membentuk kebiasaan sejak lama, faktor sosial dari lingkungan sekitar, faktor pribadi seperti usia dan gaya hidup, serta faktor psikologis yang sangat memengaruhi keputusan. Iya, dan yang bikin aku tertarik itu bagian psikologisnya. Ternyata motivasi dan persepsi bisa membuat dua orang melihat produk yang sama dengan cara yang benar-benar berbeda. Padahal bahannya sama, harganya pun sama. Kalau dipikir-pikir, aku sering banget beli sesuatu karena diskon. Padahal sebelumnya nggak ada niat sama sekali. Setelah belajar ini, aku jadi sadar itu karena ada rangsangan dari luar yang memengaruhi keputusanku. Dan iklan itu main di perasaan, bukan cuma membuat fungsi produk, tapi juga membangun emosi. Mereka ingin kita merasa bahagia, percaya diri, atau bahkan merasa kurang kalau nggak punya produk itu. Kalian mulai memahami bahwa konsumen bukan makhluk rasional sepenuhnya. Oleh karena itu, pasar harus memahami bagaimana cara berpikir dan merasakan konsumen. Saat kebutuhan mulai terasa, pikiran mulai bekerja, mencari
menimbang berbagai pilihan harga, kualitas, dan nilai. Kami bandingkan perlahan hingga akhirnya keputusan diambil dengan keyakinan, namun tak selalu rasional. Diskon, tren, dan gengsi sering mencuri kendali jiwa. Hingga kami memahami proses dibalik keputusan bahwa membeli bukan sekedar, tapi hasil pertimbangan. Menurutku, media sosial itu sekarang punya pengaruh besar banget. Satu video pendek, satu ulasan singkat bisa langsung mengubah keputusan seorang. Bahkan kadang orang beli tanpa tahu kualitas aslinya. Aku merasa tertampar sih. Banyak barang yang aku beli cuma karena viral. Setelah sampai, kadang aku sadar sebenarnya aku nggak butuh, tapi saat itu rasanya seperti takut ketinggalan. Itu yang disebut fear of missing out. Konsumen takut tertinggal tren dan media sosial memperkuat rasa itu. Makanya persepsi konsumen sangat mudah dibentuk. Sekali brand punya citra positif, konsumen akan lebih mudah percaya. Tapi kalau sekali kecewa, dampaknya juga besar. Disinilah etika pemasaran diuji. Apakah Disinilah etika pemasaran diuji. Apakah pemasar hanya mengejar penjualan atau juga memperhatikan dampaknya pada konsumen? Saya kecil di genggaman menawarkan 1000 pilihan. Satu video, satu ulasan mengubah cara pandangan. Kata influencer terkenal seolah sangat meyakinkan. Antara fakta dan citra, persepsi mulai dibentuk perlahan. Bentang penuh pesona lewat konten yang dirancang, buat kami percaya tanpa sempat berpikir panjang. Kini kami belajar serta menjadi terbawa arus. Waktu observasi UMKM, aku sadar bahwa konsumen itu sebenarnya sederhana. Mereka ingin dihargai, didengarkan, dan diperlakukan dengan baik. Hal kecil seperti senyum dan sapaan ternyata berpengaruh besar. Benar, aku melihat sendiri bagaimana pelanggan bisa kembali hanya karena merasa nyaman. Bukan karena produknya paling murah, tapi karena merasa diperhatikan. Kalau dulu aku mikir konsumen cuma mikir harga, sekarang aku sadar pengalaman itu jauh lebih penting. Itu yang disebut kepuasan dan loyalitas konsumen, dan membangun loyalitas itu butuh waktu serta konsistensi. Melihat dari dekat konsumen bersederhana, mereka punya ingin dihargai dan didengar. Senyum kecil dari perhatian yang sangat berarti, membangun rasa percaya yang tumbuh perlahan di hati. Harga bukan satu-satunya pelayanan yang tulus meninggalkan kesan. Di lapangan kami belajar empati adalah kunci. Memahami konsumen berarti memahami produksi.
Awalnya aku kesel sih, kita sering beda pendapat, diskusi lama, capek sendiri. Tapi sekarang aku sadar, mungkin karena kita semua punya sudut pandang yang berbeda. Dan perbedaan itu justru melatih kita untuk saling mendengar, sama seperti memahami konsumen. Kita nggak bisa memaksakan satu cara berpikir. Aku ngerasa proses ini ngajarin empati bukan cuma ke konsumen, tapi juga ke sesama anggota kelompok. Kalau dipikir lagi, ini adalah inti dari perilaku konsumen, memahami manusia secara utuh. Refleksi seperti inilah yang menjadi tujuan utama pembelajaran. yang memberi tanpa berpikir demi setiap keputusan. Kami pahami alasannya, ini mengajarkan tentang rasa berdunia manusia. Tak bisa mengatakan caranya, perbedaan bukan hambatan, melainkan pelajaran berharga seperti konsumen di luar sana yang unik dan mencerdaskan. Terima kasih pada proses pada kelas dan kebersamaan kami belajar memahami manusia sebagai pusat segalanya.